Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan. Saya dapat beberapa list pertanyaan mengenai HGN 2022 yang saya ikuti. Nah, biasanya setelah saya ikuti 2022 itu di tahun setelahnya, tahun 2023 saya memang menerima free coaching untuk teman-teman yang mau di-review esai atau videonya dalam mengikuti apresiasi GTK. Dan alhamdulillah ada beberapa peserta dari provinsi lain yang saya review video dan esainya. Ada 1-2 orang yang masuk dalam finalis, ada juga yang tidak. Nah gitu. Jadi biasanya tahun sebelumnya maksudnya itu ada saja yang WA saya bertanya mengenai teknis dan apa sih tips-tipsnya saya bisa lolos menjadi salah satu pendidik inspiratif terbaik di tahun itu 2022. Yang perlu menjadi catatan adalah setiap tahun tentu beda-beda ya juknisnya Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Jadi yang saya share ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya lagi, saya tinggal share link video ini karena rencananya akan saya upload di YouTube tanpa edit karena ya waktu yang saya punya juga nggak banyak. Ini mencuri-curi waktu karena ini udah lama sekali. Jadi ini adalah pertanyaan dari salah seorang teman saya dari provinsi lain ketika kami mengikuti CS 50X. Beliau mengetahui saya mendapatkan gelar terbaik itu di HGN 2022 dan melislah ada 18 pertanyaan. Jadi sekalian videonya akan saya bilang, Bu, saya jawab satu persatu. Tapi belum selesai juga saya jawab karena melihat kelapangan waktu ya. Jadi jadi ada teman yang kasih ide juga, beliau itu dari provinsi lain juga, Bu, pertanyaannya dijawab lewat video aja, barangkali bermanfaat bagi yang lain gitu ya. Jadi dibuatlah video ini yang mungkin nanti insya Allah akan saya upload ke YouTube segera. Jadi kalau sebentar lagi kan ini udah bulan Mei ya, jadi kalau teman-teman, Bapak dan Ibu ada yang mau ikut HGN, barangkali bisa mendengarkan video ini sebagai cerita-cerita saja bagaimana teknis yang saya lalui di tahun 2022. Jadi videonya bisa diputar sambil ngapa-ngapain, sambil belajar, sambil ngedit video gitu ya, sambil nulis esai barangkali. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, latar belakang pembuatan karya. Nah, jadi karya yang saya buat itu adalah sebuah aplikasi. Nih aplikasinya ada juga di tablet ini. Tapi tabletnya ini udah kayak agak lemot-lemot gitu ya, nanti takut buka aplikasinya malah. Oke, saya cerita aja ya. Jadi karya saya itu berawal dari kan judulnya pada tahun 2022 itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Beda dengan teknis tahun 2023 Bapak dan Ibu. Pada apresiasi GTK tahun 2022 itu judul yang diambil adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karena saya mengajar di satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka ketika itu, jadi saya mempelajari sendiri apa sih pembelajaran berdiferensiasi, dan saya menangkapnya adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Lalu tidak lama saya muncul keinginan mengikuti apresiasi GTK ini. Gak lama kemudian muncul di FYP TikTok saya itu video Misanti. Halo Misanti, kalau nonton ini, Misanti Kusuma Dewi itu adalah guru dari SMK 1 Nganjuk yang beliau mendapatkan predikat guru inspiratif tahun 2021, tahun sebelum saya dapat. Jadi tahun 2021 saya ikut tapi saya tidak lolos, yang masuk finalis juga tidak lolos. Nah, jadi saya pelajari di video Misanti. Misanti ini membuat sebuah aplikasi, beliau mengajar bahasa Inggris, aplikasi Android yang dari PowerPoint gitu. Dan saya lihat apakah ini dibutuhkan oleh peserta didik saya, lalu saya analisis, ya sepertinya dibutuhkan, tapi bagaimana saya melihat video Misanti itu yang bahasa Inggris, lalu saya menggantinya, ada nggak ya materi-materi yang bisa
cocok dipelajari dengan model pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, jadi itu latar belakangnya. Tentu satu, saya ingin berkarya. Dua, melalui juknis lomba itu saya jadi lebih spesifik lagi. Bahkan saya yang tadinya tidak mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi jadi lebih mengetahui dari juknis yang diberikan panitia GTK. Dan saya bersyukur sekali saya yang berasal dari satuan pendidikan belum menerapkan kurikulum merdeka masih diperbolehkan ikut untuk unjuk karya. Oke, satu. Yang kedua, dari mana muncul ide pembuatan aplikasi tersebut? Tentu ini tidak bisa terlepas dari inspirasi saya, Ibu Santi, Miss Santi, yang awalnya saya jumpai dari TikTok, tapi alhamdulillah setelah saya ikut HGN bulan November, bulan Desembernya saya diundang lagi ke Jakarta untuk mengikuti BIMTEK karya ilmiah, dan disitulah ketemu juga akhirnya sama Miss Santi, jadi bisa sharing secara langsung gitu. Jadi muncul ide pembuatannya memang dari Miss Santi, dari juara sebelumnya. Nah, beda dengan tahun saya. Kalau tahun Miss Santi itu diurut Bapak dan Ibu, jadi Miss Santi itu memang bener-bener juara satu, terbaik gitu ya, inspiratif terbaik. Kalau tahun saya 2022 kami diambil 10. Jadi dari 20 finalis yang diundang ke Jakarta diambil 10, yang 10-10-nya mendapatkan sebentar ini ke-record nggak ya? Yang 10-10-nya mendapatkan predikat terbaik, guru SMK inspiratif terbaik. Jadi 10, saya itu barengan saya itu 10 yang sama levelnya gitu ya. Kalau Miss Santi tahun sebelumnya memang beliau the number one gitu. Jadi idenya memang muncul dari TikToknya Miss Santi. Lalu tentu saya ATM, saya modifikasi yang sesuai dengan karakter peserta didik saya. Persiapan yang dilakukan, nah ini persiapan yang memang cukup agak lama karena saya itu ingin sekali memasukkan kearifan lokal. Kebetulan ya penulis juga dan suka sekali mendokumentasikan kearifan lokal. Jadi memasukkan unsur materi bahasa Indonesia, terus ada kearifan lokalnya, terus dalam aplikasi juga itu butuh lama merendung ya. Jadi karena perjalanan dari rumah ke sekolah itu hampir 1 jam. Jadi di motor itu sering berpikir ini kalau materi biografi masuk kearifan lokalnya di mana ya? Terus masuk bagian mana ya? Nah itu persiapan yang saya lakukan gitu. Jadi mencocokkan antara materi dengan pembelajaran berdiferensiasinya dan belajar tentu, karena memang saya menyisihkan waktu per hari itu untuk mengupgrade diri. Nah ketika mau ikut lomba ini, ikut HGN, saya puternya YouTube atau podcast tentang pendidikan dan pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Pertanyaan keempat, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan karya? Kalau membangun aplikasinya 2 minggu lebih, tapi kalau untuk menciptakan idenya kan ada coret-coretannya ya, materi-materi apa yang bisa masuk aplikasi ini, terus aplikasinya ini apa aja gitu, apa unsur kearifan lokalnya, karena saya membangun aplikasi itu dari ada unsur kearifan lokalnya itu bisa masuknya kemana gitu. Jadi kayak saya membelajarkan teks laporan hasil observasi, itu teks yang ada di buku paket kan mengenai suku Baduy. Nah di aplikasi saya menggantinya dengan suku anak dalam, suku yang ada di Provinsi Jambi. Jadi membelajarkan bahasa dengan teknologi aplikasi, tapi juga ada konten muatan kearifan lokal gitu. Dan pembelajaran berdiferensiasinya di mana? Pembelajaran berdiferensiasinya ketika saya menyampaikan materi itu, peserta didik bisa memilih menonton video. Jadi memang udah ada di aplikasinya. Sebentar kali ya, ini tadi sampai pertanyaan ke 4 ya. Saya mau buka aplikasinya itu. Ada juga di tablet ini. Tuh kan ini tuh tabletnya agak jadul Bapak dan Ibu. Tuh tab E yang udah lama banget, jadi agak-agak sedikit lemot
Kenapa saya mau menunjukkan aplikasinya, aplikasi yang saya buat? Karena di sini, nah ini dibuat dari PowerPoint aja, Bapak dan Ibu. Warnanya pink. This is my favorite color. Nah ini Jambi Elok. Ini mirroring nggak ya nanti? Ini Jambi Elok, nama aplikasi. Ini mikirin apa ya nama aplikasinya? Miss Santi itu buat aplikasinya Wonderful Nganjuk. Saya ingat banget, saya nontonin videonya berkali-kali. Dan saya modifikasi aplikasi saya Jambi Elok. Karena Miss Santi guru mata pelajaran bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia, saya pakai Jambi Elok. Elok dalam bahasa Jambi itu artinya bagus, cantik gitu ya. Nah, mikirin di sini ada tombol, di sini ada logo Jambi, di sini ada batik Jambi. Kalau di sini bunga-bunga itu ornamen saja, dan warna pinknya itu melambangkan kasih sayang ya. Jadi kasih sayang saya untuk Provinsi Jambi gitu. Dedikasi lah ya, dedikasi saya untuk Provinsi Jambi. Nah, di sini kalau diklik lanjut, ini materi yang sudah sudah saya pilah-pilah di semester itu yang bisa masuk untuk dibelajarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak semua materi ya Bapak dan Ibu cocok kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada suku anak dalam. Ini suku anak dalam saya mau masuk materi ngajarin teks laporan hasil observasi. Nah, mempelajari ketika diklik terus muncul kayak gini. Nah, itu yang agak lama karena saya juga ngelihat tutorial dari YouTube ya Bapak dan Ibu. Jadi saya juga tidak ahli dalam IT. Saya ngelihat tutorial dari YouTube membangun aplikasi Android dari PowerPoint. Jadi melingkan antara tombol ini ketika diklik akan ngelink tuh. Ini tabletnya ini agak ini ya, agak sedikit lola. Nah, ini suku anak dalam, ini untuk membelajarkan teks laporan hasil observasi. Tapi tentu saja saya mencantumkan kreditnya di sini, saya kutip dari rimbakita.com gitu. Jadi karena kontennya artikelnya bukan saya yang buat ya, Bapak dan Ibu, artikelnya kan dibuat saya ambil dari internet tapi menyertakan sumber gitu. Terus ada tombol lagi kalau mau klik lanjut, ada kuisnya. Ada kuisnya juga. Ketika dijawabnya benar, itu ada kayak emoticon set. Kalau jawabnya salah, kalau jawabannya benar ada kayak emoticon happy plus suara tepuk tangan gitu deh. Ini Getal Arasi itu saya mau mempelajarkan materi puisi. Jadi ngambil kearifan lokalnya Gental Arasi. Kalau tadi materi teks laporan hasil observasi ngambil kearifan lokalnya suku anak dalam gitu. Misalnya kita ke kuis, ini diinstal di aplikasi di handphone siswa. Setelah terinstall dia tanpa memerlukan paket data lagi. Jadi waktu itu sinyal di daerah sekolah kami itu masih belum stabil. Ini bisa digunakan gitu. Jadi bukan hanya satu materi saja, ada 4 gitulah. Gitu, sebentar. Oke. Nah, ini juga saya menyelipkan biodata. Terus ada video juga. Nah, ini video untuk peserta didik yang suka melihat video. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus melakukan asesmen awal dulu. Dan tidak selalu memang pembelajaran berdiferensiasi tentang gaya belajar. Sekarang kita sudah banyak ya yang meluruskan miskonsepsi ini. Hanya saja pada tahun itu 2022 memang masih banyak nih yang menganggap bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu gaya belajar. Padahal tidak itu ya, bisa saja hal lainnya gitu. Jadi ada banyak sekali kita bisa mendiferensiasi peserta didik, mungkin bisa dari minatnya, tema-tema yang diminati peserta didik dan hal-hal lain. Nah, kalau di tahun itu memang kebanyakan yang ikut-ikut kompetisi pembelajaran berdiferensiasi itu dari gaya belajar. Nah, ini videonya saya ngambil di YouTube. Ini video untuk pengayaan. Ada pengantarnya di sini. Ayo berkenalan dengan pakaian adat Jambi melalui video berikut ini. Saya cantumkan link videonya karena video ini bukan saya yang buat, saya hanya memasukkan videonya, meramu beberapa materi, terus beberapa sumber belajar ke dalam satu aplikasi ini.
gitu. Oke, ini jam biolog. Ini nanti akan saya langsung upload nih videonya. Jadi kalau ada yang bertanya lagi langsung saya lihat. Kalau ada yang lihat video ini jangan lupa di subscribe ya. Saya nggak monetisasi dari YouTube, tapi memang sudah menggunakan YouTube itu sejak awal usia 20-an dulu. Aduh, sekarang udah tua ya. Untuk mendokumentasikan kehidupan pribadi, karena memang kehidupan pribadi dan profesional, karena memang suka buat video, suka foto-foto. Jadi agak sedikit aktif di sosmed, tapi tidak monetisasi. Tapi ya nggak ada salahnya juga ya di subscribe ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kelima. Wah, banyak juga nih. Keburu nggak ya? Sebentar ya. Ini lagi mau ada acara. Oke, udah 15 menit ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat udah ya. Berapa lama waktu yang diperlukan menyelesaikan karya? Yang kelima, siapa yang terlibat dari pembuatan karya? Siapa yang terlibat dalam pembuatan karya? Wah, detail banget nih si ibu nih. Perkumpulan pertanyaan untuk Ibu Meila Rosyanika. Oke deh, siap. Siapa yang terlibat dalam pembuatan karya? Yang terlibat awalnya memang saya sendiri. Tapi karena mencari berbagai macam sumber, tentu saya melibatkan video-video dari Miss Santi yang saya katakan di awal tadi. Dan untuk meramu itu memang butuh waktu ya 2 minggu plus 1 minggu mencari ide gitu. Memang saya sendiri gitu. Tapi alhamdulillah saya didukung, saya sangat didukung apapun kegiatan yang saya lakukan. Saya berasal dari satuan pendidikan yang memang bukan di kota. Saya dari SMK Negeri 3 Sarawangun. Bukan sekolah yang besar, tapi apapun yang saya lakukan itu saya selalu didukung. Tidak pernah yang kayak buat apa sih, yang kayak saya sering dengar cerita ya dari instansi lain atau dari sekolah-sekolah lain itu kayak kok yang itu berangkat terus sih, itu kok buat ini terus sih, atau ya segala halang rintangan yang ada. Tidak ya. Kalau saya di situ alhamdulillah saya sangat disupport oleh teman-teman sejawat, rekan-rekan satu tempat mengajar, dan juga atasan saya. Jadi apapun yang mau saya buat silakan gitu, asal itu ya selagi positif gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang terlibat, kalau terlibat langsung memang saya pribadi, tapi untuk teknisnya ada tanya suami dikit-dikit mengenai teknis aplikasinya, tapi nggak banyak. Lebih banyak saya belajar sendiri dari YouTube. Ada tutorial YouTube, nanti bisa nggak ya pas ngupload ada link. Jadi saya itu ngelihat YouTube-nya Wikipedia atau kalau nggak salah, intinya tutorial membuat aplikasi Android dari PowerPoint ke aplikasi Android gitu. Oke, pertanyaan keenam, apa boleh share contoh karya atau sistematika laporan yang dibuat? Nah ini kalau ada teman-teman yang minta mau karya saya, esai saya akan insya Allah kirimkan jika ada kelapangan waktu. Kalau lama dibalas, lebih dari seminggu belum saya balas, mungkin itu chatnya tenggelam. Karena kalau sudah masuk masa-masa sibuk, kadang-kadang chatnya memang tenggelam ya. Apalagi kalau masa awal-awal masuk sekolah atau awal-awal perkuliahan. Kebetulan saya mengajar juga di universitas terbuka, jadi chat itu kadang-kadang sering tenggelam. Tapi kalau ada bapak dan ibu yang mau yang mau contoh sistematika ini kali ya, bukan sistematika laporan esai ya, saya akan dengan senang hati kirimkan. Atau kalau bisa nanti ada link sini, saya juga punya ini website bapak dan ibu, jadi saya masukkan kumpulan tulisan-tulisan saya di website itu. Okay, we are going to the question number 7. Jika ada link karya atau mungkin video yang berkenan dengan karya ibu buat, yang berkenaan dengan karya yang ibu buat, boleh dong di share. Oke, di channel ini nih, channel tempat video ini diupload. Kalau ngelihat video-video di bawahnya itu ada semua video-video saya ikut lomba HGN dan lomba-lomba lainnya gitu. Kalau yang lomba HGN itu ada hashtagnya HGN 2021. Sekarang saya ikut dari 2021. Zamannya setelah pandemi, baru masih peralihan antara pandemi. Jadi saya ikut yang HGN 2021 saya ikut, yang learning loss temanya.
tapi tidak masuk, tidak lolos 20 besar tidak lolos, tidak dipanggil ke Jakarta. Yang tahun itu yang Miss Santi yang menang. Terus 2022 saya ikut, yang saya dapat gelar inspiratif, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudahan banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang tahun 2023 saya ikut lagi, tapi saya dijegal karena sudah pernah juara, nggak boleh diikut sertakan dalam penilaian. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya tetap berkontribusi. Cuman saya agak seneng nih dengar selentingan karya saya yang 2023 sebenarnya bagus, tapi memang tidak diikutkan dalam penilaian karena sudah pernah juara. Ya sangat fair sekali ya, saya sangat menerima dengan lapang dada, gantian yang lain dong gitu ya. Terus pertanyaan ke-8, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam membuat karya. Kalau tantangan memang dari diri saya pribadi, kadang-kadang memang ada malesnya, ini buat apa ya gitu ya. Tapi cepet-cepet dibilang kayak gini, oh nanti kalaupun aplikasinya di pertengahan jalan nggak jadi, nggak bisa diluncurkan dari website APK Builder itu, nggak bisa final gitu, ya udahlah dari PowerPoint aja lah, kan bisa ditampilkan di InFocus, bisa untuk membelajarkan peserta didik gitu. Jadi kalaupun nanti gagal, ya udah kan yang penting bisa dipakai untuk pembelajaran saya pribadi bersama siswa dan mahasiswa saya gitu. Jadi kendala yang dihadapin ya kendala dari motivasi pribadi saja sih, sama saya kan nggak terlalu ahli IT ya. Ya paling-paling harus rajin-rajin lihat tutorial di YouTube. Terus kalau lagi mentok, jangan dipaksain gitu. Kalau memang lagi mentok, ini kok nggak ketemu kata tutorial di sini kayak gini, tapi kok nggak ketemu, kan sering ya gitu ya. Ya udah mungkin itu waktunya kita istirahat dulu, scroll TikTok dulu, baca buku dulu, main sama anak dulu gitu. Nanti baru lanjut lagi. Pertanyaan ke-9 udah nih. Wah, 18 banyak ya. Udah air minum gak ya? Udah berapa menit nih? 22 menit. Alokasinya 1 jam sebelum ada kegiatan nanti. Tantangan udah. Pertanyaan ke-9 ya. Tahap apa saja yang dilakukan mulai dari seleksi hingga terpilih menjadi pemenang? Tahun 2022 saya dipanggil ke Jakarta karena terseleksi masuk finalis 20 besar. Kemudian di Jakarta diseleksi lagi, ada wawancaranya Bapak dan Ibu. Dari 20 itu langsung terseleksi 10 besar, yang 10-10-nya mendapatkan predikat terbaik. Nah, sekaligus video ini meluruskan ya. Jadi saya itu tidak istimewa banget sebenarnya, maksudnya tidak seperti tahunnya Miss Santi. Kalau Miss Santi ya memang juara pertama ya, juara 1 gitu. Kalau tahun saya itu memang 10-10-nya dapat predikat terbaik, guru SMK inspiratif terbaik dalam rangka Hari Guru Nasional 2022 gitu oleh Kemendikbudristek. Dan kita 20 besar yang diundang ke Jakarta juga mendapatkan undangan dari Mas Menteri untuk mengikuti upacara peringatan HGN di kementerian gitu. Tahapan itu aja sih. Di Jakarta ada wawancaranya, menghadapi juri, para pakar pendidikan yang bertanya apa sih karya kamu apa gitu, karya ibu apa manfaatnya, gimana rekan sejawat, gimana respon siswanya gitu teknis gitu ya. Pertanyaan ke-10, bagus nih lagunya, Coldplay. Ada yang suka nggak Coldplay? Pertanyaan ke-10, ada kata wawancara, presentasi? Ada dong. Nah, kalau tahun saya itu tidak lewat BGP Bapak dan Ibu. Jadi kalau tahun saya itu langsung dipanggil ke nasional, dan saya pergi sendirian memang dari Jambi. Beda yang tahun 2023 kan itu lewat BGP ya seleksinya. Jadi diseleksi dulu di BGP, ada selebrasi dulu di BGP, kayak ada penghargaan gitu ya di BGP ya, inspiratif terbaik 1, 2, 3 gitu. Jadi ada selebrasi di BGP provinsi. Kalau tahun saya 2022 langsung terpusat. Jadi saya seleksinya langsung video dan karya esai. Apakah lolos atau enggak itu langsung penilaian pusat, dan alhamdulillah lolos. Jadi saya dikirim. Waktu itu saya berangkatnya sendirian. Jadi nggak tahu kalau SMA memang nggak ada dari Jambi tahun saya.
SMP nggak ada yang ada. SMP itu ada tapi kepala sekolah inspiratif yang lolos Kak Imelda. Halo Kak Imelda. Itu beliau juga sama terpanggil HGN tahun saya dari kategori kepala sekolah SMP inspiratif, masuk finalis beliau 20 besar. Ada kata wawancara, ada saya jadi tahapan wawancaranya langsung di kegedean ini suaranya ya. Bagus ini fix you. Tahapan wawancaranya langsung di nasional. Sebelum di wawancara saya presentasi dulu, presentasi karya saya. Kita bawa banner. Saya nyiapin banner, bawa dari Saralangun, bawa banner dulu. Bannernya isinya ya screenshotan karya-karya saya itu tadi. Terus saya sendiri, foto saya sendiri, nama saya, judul karya, dampak, manfaat, keunggulan gitu. Saya buat banner. Jadi ketika saya presentasi, ada PPT, ada banner saya, ada sayanya di hadapan Dewan Juri. Dewan jurinya ada 3. Salam hormat bapak-bapak juri yang waktu itu berkenan sekali mewawancari saya. Jadi setelah presentasi ada wawancara. Dan ada satu pertanyaan yang sangat, satu pernyataan yang saya ingat sekali dari coach saya, dari Dewan Juri. Kamu ini manfaatnya apa? Kamu tadi bilang kamu suka baca, buku kamu ada berapa gitu. Saya bilang, oh saya ada hampir, koleksi buku saya hampir 1000 bapak, kata saya. Baru 1000 kamu udah kayak gitu. Saya lebih banyak dari itu, biasa aja. Terus saya jawab, iya bapak, alhamdulillah, berarti kita sama-sama dong, sama-sama peduli pada literasi gitu. Tapi wajah saya itu sudah agak kayak berubah gitu, kata si bapaknya. Pas besokannya ketika sarapan saya dipanggil sama bapak Dewan Juri tadi. Saya itu cuma mau ngetes kamu biar mau ngelihat mentalnya down atau enggak. Biasa aja dong, harusnya kamu jawab dengan bangga. Saya pak guru bahasa Indonesia, tapi saya juga menyukai bahasa Inggris, saya juga peduli literasi, dan saya juga bisa menciptakan teknologi. Itu nggak banyak pak, harusnya kamu jawab gitu, kata si bapaknya gitu. Jadi memang sangat penting percaya diri itu ya teman-teman, tanpa bermaksud meninggi, tapi kita juga tidak boleh merendahkan diri kita sendiri, karena kita diciptakan istimewa, ciptaan Allah yang luar biasa. Begitu tahapan wawancara ya. Sekarang pertanyaan ke-11. Apa saja yang ditanyakan pada tahap wawancara? Yang ditanyakan seperti pertanyaan si ibunya. Latar belakang kenapa saya membuat karya, dampaknya, manfaatnya, respon teman-teman sekitar saya, apakah karya saya itu bisa dimodifikasi oleh pendidik-pendidik lainnya, apa kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga ada pertanyaan mengenai kayak kepribadian saya gitu ya, kayak soal kecintaan saya pada buku, kecintaan saya pada dunia membaca gitu-gitu. Gitu sih. Terus pertanyaan lainnya, nah ini yang menjadi catatan Bapak dan Ibu. Jadi waktu itu saya belum mengembangkan instrumen asesmen formatif awal. Padahal kunci dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah adanya asesmen awal. Jadi dari asesmen awal itulah kita bisa mengetahui kebutuhan peserta didik kita ya. Saya melakukannya tapi belum saya kembangkan gitu. Dan masukan dari Dewan Juri banyak kok website yang gratis yang bisa kita pakai untuk melakukan asesmen awal gitu. Gitu sih catatan untuk karya saya harus mengembangkan asesmen awal, dan saya harus mengembangkan kemampuan saya dalam bidang teknologi. Catatan untuk saya pribadi dari Dewan Juri, dan itu sudah saya buktikan dengan saya ikut CS50X. Jadi CS50X ini kan belajar computer science. Jadi keikutsertaan saya pada program CS50X, beasiswa microdensial dari LPDP, langsung dari Harvard University, ini adalah salah satu bentuk saya mengemban amanah dari Dewan Juri kepada saya yang sudah memberikan saya predikat guru SMK inspiratif terbaik tahun 2022 untuk terus mengembangkan diri dalam bidang teknologi, yaitu tadi salah satunya ikut CS50X. Alhamdulillah sekarang udah lulus nih. Pertanyaan ke-11. Oh udah. Ke-12. Berapa lama tahap presentasi karya dilakukan? Jika ada, apa yang ditanyakan Dewan Juri? Yang ditanyakan Dewan Juri udah tadi ya, seputar manfaat, respon
rekan sejawat, manfaatnya, apakah bisa dimodifikasi karya saya itu bagi pendidik-pendidik lainnya, dan lain-lain. Berapa lama tahap presentasi? Kalau tidak salah 15 menit atau 20 menit deh gitu. Dikit ya presentasinya. Dan jangan lupa ya Bapak dan Ibu, kalau yang mau presentasi, kita awali dengan pembukaan kayak kata bijak atau pantun, boleh juga nih. Kita tutup dengan pernyataan, mungkin bisa kita screenshot testimoni dari peserta didik kita di bagian penutup. Nah itu bagus juga tuh, dari testimoni mengenai pembelajaran yang kita lakukan. Boleh dari atasan, boleh dari rekan sejawat, boleh dari siswanya. Oke, pertanyaan ke-13. Saat penjurian, apakah portofolio peserta dengan background menjadi juara pada lomba-lomba sejenis menjadi pertimbangan juri? Tidak sama sekali ya. Tidak ada record juara sebelumnya itu dijadikan bahan pertimbangan kalau di tahun saya. Dan setahu saya tahun setelahnya juga tidak ada deh. Jadi memang pure karya kita tahun itu apa gitu. Pertanyaan ke-14. Reward apa yang diperoleh setelah menjadi pemenang? Oke, reward yang saya dapatkan ketika tahun 2022 itu adalah 1 unit laptop buatan dalam negeri, karena memang mungkin secara teknis harus kementerian harus memakai buatan dalam negeri. Aksio ya, kalau Aksio. Itu saya tanyakan karena setelah acara selesai saya main-main ke Mangga 2, saya tanyakan harga laptopnya itu sekitar 12 jutaan. Jadi saya mendapatkan laptop dengan spesifikasi yang sangat baik, kemudian uang tunai 5 juta rupiah dan beberapa merchandise, serta uang penggantian biaya belajar yang kayak biasa lah ya, kalau kita diundang kegiatan kan ada penggantian uang harian, itu juga dapat. Ya itu dapat biasa lah ya, dapat kegiatan, tapi ya bagi saya it's really something gitu, lumayan lah. Dan lain-lainnya. Nah, semua hadiah-hadiah itu alhamdulillah sudah saya donasikan. Jadi ini atas inisiatif saya pribadi. Saya memang dari awal ikut lomba HGN memang berniat untuk mendonasikan hadiah-hadiahnya yang akan saya dapatkan. Dan alhamdulillah memang kebiasaan ini sudah saya lakukan pada lomba-lomba sebelumnya gitu. Lomba sebelumnya juga pernah dapat handphone, uang tunai gitu, langsung saya donasikan. Bagi saya bukan berarti saya banyak duit atau ya alhamdulillah sih kalau ada yang mengira saya banyak uang ya. Tapi ya saya pekerjaannya biasa aja ya, PNS, suami juga PNS. Dibilang kurang ya nggak kurang, dibilang kaya ya masih banyak sekali yang jauh lebih mapan gitu. Tapi saya ikut suami ke Saralangun itu kemudian mendapatkan pekerjaan di Saralangun. Kemudian pekerjaan saya banyak sekali mendapatkan kemudahan. Baru beberapa tahun mengabdi udah dipanggil PPG. Terus juga alhamdulillah saya mendapatkan lingkungan bekerja yang positif. Ya konflik tetap ada lah yang namanya dunia kerja ya, tapi maksudnya itu tidak, bagi saya lingkungan saya sangat mendukung untuk saya berkarya dan belajar dan tidak toksik gitu, seperti beberapa cerita beberapa teman-teman di lingkungan kerjanya. Jadi atas rasa syukur itu juga banyak sekali kemudahan yang saya alami dalam hidup saya, dan atas rasa syukur itu saya juga tidak dipersulit untuk mengikuti beberapa kegiatan lomba, kegiatan pemilihan duta segala macam yang saya ikuti, karena saya agak sedikit aktif ya untuk kegiatan lomba, kegiatan ini. Saya tidak dipersulit untuk izin selagi yang saya ikuti itu memang benar-benar berkaitan dalam dunia pendidikan dan literasi. Atas rasa syukur itulah setiap lomba memang saya mendonasikan hadiah-hadiah yang saya dapatkan. 1 unit laptop saya memang niatkan saya akan donasikan pada guru honorer yang sudah berkontribusi di kabupaten asal saya, Kabupaten Saralangun, dengan masa kerja lebih kurang 10 tahun lebih dan tidak sedang dalam proses PPG gitu, syarat dari saya, dan direkomendasikan oleh atasan gitu deh. Dan ketika pulang alhamdulillah atasan saya merekomendasikan sebuah nama seorang pendidik yang layak menerimanya. Juga hadiah uang tunai 5 juta rupiah itu saya donasikan, saya bagi-bagi. Ada yang untuk organisasi kepemudaan yang anak-anak asuh, komunitas yang membelajarkan anak-anak asuh. Kemudian ada saya donasikan untuk mahasiswa asal Saralangun yang kurang mampu tapi berdedikasi. Jadi si mahasiswa ini
dulunya alumni siswa saya. Dia sangat aktif di organisasi, jadi saya senang gitu. Terus juga saya bagi-bagi lagi ke yang membutuhkannya gitu juga. Jadi 5 jutanya memang habis. Saya hanya ambil untuk penggantian tiket pesawat dan harian saya. Itu saya ambil dong. Karena ya saya untuk penggantian tiket pesawat yang kebutuhan pribadi ya saya ambil penggantiannya. Tapi untuk di luar dari itu saya donasikan, termasuk merchandise. Karena HGN ini banyak sekali merchandise-nya, beda dari kayak kegiatan-kegiatan lain ya bagi saya yang mungkin pengalaman saya juga terbatas gitu kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Tapi dari beberapa kegiatan yang saya ikutin yang HGN ini merchandise-nya cukup banyak, kayak ada payung, kaos itu sampai berapa gitu. Terus ada kayak note gitu, pena-pena, flash disk segala macamnya. Nah, itu semua saya donasikan, saya bagi-bagiin ke teman-teman satu tempat mengajar gitu. Jadi ada juga yang saya kasih ke beberapa pendidik gitu. Pendidik yang dan saya tuh happy juga ngelihat mereka update status gitu dengan merchandise itu dapat dari guru inspiratif tingkat nasional. Jadi kayak saya merasa dihargain gitu ya. Aduh, kok jadi melo. Udah berapa menit? Wah, 36 menit ya. Udah lama nih videonya. Oke, itu untuk reward. Sekarang kita ke pertanyaan ke-15. Saran Ibu, tema seperti apa yang bisa dijadikan bahan untuk menjadi karya yang unggul sehingga bisa jadi pemenang? Karena saya yakin yang terpilih ke Jakarta pasti banyak karya-karya lain dengan tema yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakter peserta didik di tempat kita mengajar. Jadi tidak selalu tentang teknologi ya Bapak dan Ibu ya. Ada, kalau nggak salah itu bapaknya dari mana ya, saya lupa. Nah, dari mana asalnya. Jadi beliau itu pakai membelajarkan matematika pakai buah-buahan. Itu kayak menghitung gitu buah-buahannya itu buah yang ada di daerah itu gitu. Jadi memanfaatkan kearifan lokal sesederhana itu masuk HGN loh. Saya bukan menyepelekan karyanya, maksudnya karyanya amazing ya, maksudnya sesuatu yang tidak kita pikirkan ya. Sederhana tapi memang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya gitu. Jadi tidak harus karya dalam HGN itu berupa teknologi. Ada juga ibu dari mana ya yang membuat motif batik dari tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Jadi ada tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, kan tumbuhan ada motifnya tuh. Dari itulah dijadikan motif batik untuk belajar apa ya materinya. Gitu. Jadi sebenarnya kita ini mau melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kita ngelihat karakternya sesuai nggak dengan peserta didik kita. Kalau menciptakan teknologi yang kayak gini-gini, tapi kalau peserta didik kita itu tidak sesuai, tidak cocok dengan karakternya, ya sama juga percuma ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau minta saran tema yang bisa dijadikan bahan untuk menjadi karya yang unggul sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Dan tentu kita harus banyak riset Bapak dan Ibu, karena kadang di sekeliling kita itu banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang bisa kita angkat dan kita masukkan dalam pembelajaran kita. Ya kayak tadi ya, kayak memanfaatkan buah-buah yang ada di sekitar sekolah, tumbuhan-tumbuhan untuk belajar matematika. Juga motif batik. Ada juga yang buat jamu dari tumbuhan yang ada di sekitar sekolah gitu. Tapi itu risetnya agak dalam ya, karena tumbuhan ini apalah namanya, ternyata bisa dijadikan jamu untuk belajar siswanya kewirausahaan. Jadi bisa sampai dijual, bisa sampai kerjasama. Gitu, itu masuk di HGN Bapak dan Ibu. Jadi tidak selalu tentang teknologi. Pertanyaan ke-16, untuk teman-teman guru yang ingin berkarya dan siapa tahu beruntung menjadi juara, apa hal pertama yang harus dilakukan? Hal pertama yang harus dilakukan adalah banyak belajar, banyak membaca, banyak melihat cerita-cerita sukses dari teman-teman lainnya ya. Saya itu menghabiskan banyak sekali waktu untuk scrolling TikToknya Miss Santi waktu itu, dan mempelajari apa sih karyanya yang membuat karyanya unggul gitu. Selain itu saya dengerin podcast juga sih tentang pendidikan, tentang dan saya baca-baca pembelajaran berdiferensiasi, artikel-artikelnya, penelitiannya gitu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ya kalau menurut saya sih belajar mulai dari mana? Mulai dari membaca mulai dari mana? Sesederhana kita matikan dulu handphone kita baca buku yang kita suka gitu. Tidak harus beberapa halaman banyak sih per hari. Kadang kita misalnya lagi butuh inspirasi nih, tapi otak kita mandek ya.
Sementara kita takut nih kalau mau baca dari Google, artikel dari Google ada notifikasi ya, kadang-kadang terganggu. Ya udah, baca novel aja dulu, baca novel yang sederhana aja dulu, karena ketika kita membaca, otak kita itu kan berpikir ya. Nah, nanti itu terlatih dia, tahu-tahu pas lagi merenung ada aja inspirasinya. Jadi kalau mau tanya ke saya sih, mulai dari mana ketika kita mau berkarya? Mulai dari banyak membaca. Tips menghadapi pertanyaan Dewan Juri. Nah, tips menghadapi pertanyaan Dewan Juri, tentu kita harus percaya diri Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah berada di hadapan Dewan Juri, itu berarti kita sudah dipilih, kita sudah istimewa, kita sudah spesial. Kita tidak boleh meremehkan diri kita sendiri ya. Ketika menghadapi Dewan Juri ya pede aja, karena Dewan Juri itu memang suka mereka yang percaya dengan dirinya, percaya dengan karyanya, percaya bahwa dirinya layak berada di sini dan layak menjadi juara. Tentu nervous dikit pasti ada lah ya, nggak mungkin kita sesantai itu. Nervous dikit, agak-agak grogi dikit itu pasti ada, tapi ya kitalah sendiri yang bisa mengatasinya. Karena hidup hanya satu kali, kalau tidak kita lewati dengan hal-hal yang berguna, rasanya sayang ya. Dan kalau kita mau terus berada di zona nyaman, tentu ya cerita hidup kita ya akan gitu-gitu aja. Jadi ya anggap, wah hari ini saya diberikan kesempatan menghadapi Dewan Juri, apapun nanti hasilnya, setidaknya kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Hal-hal lain yang menarik untuk Ibu sampaikan. Hal-hal yang menarik apa ya? Hal-hal yang menarik untuk Ibu sampaikan ya nggak ada sih, tetap semangat aja, tetap belajar, berkarya, dan berkontribusi nyata untuk pendidikan yang berpihak pada semua. Gitu pertanyaannya, kayaknya selesai, tapi ini ada satu lagi nih kayaknya. Sebentar. Nah ini, one more question. Satu pertanyaan lagi, kata beliau, what are the topics of other participants who win the competition that you might know? Since I watched some videos about HGN, but I don't know whether they are the winner or not, I need reference about topics which are good example for information hunters like me. Thanks a lot Ibu Meila. Jadi apa aja topik-topik partisipan lain, peserta lain dalam kompetisi ini? Topiknya banyak, tergantung pada materi-materi yang kita ajarkan. Ada Bapak dan Ibu itu yang pakai singkatan-singkatan, kayak membuat model pembelajaran baru tapi dipakai singkatan ya. Misalnya kayak model pembelajaran tembak door pada materi algoritma. Tembak door itu nanti kayak permainan juga gitu sih. Atau ada yang kayak pakai buah-buahan tradisional tadi sebagai alat hitung. Terus ada juga yang memanfaatkan kearifan lokal, ada juga yang mengkombinasikan kearifan lokal dan teknologi seperti yang saya lakukan. Ada yang motif batik gitu. Dan itu sih kesalahan saya sih, kenapa pas nggak di HGN itu saya interview ya teman-teman ya, 2020 yang masuk finalis yang dari kategori SMK, harusnya saya interview, saya masukin di YouTube ini ya kan. Halo, dari siapa, karyanya apa gitu ya kan. Nah ini saya lakukan pas CS50X. Pas di Jakarta saya wawancarain random, karena kalau CS50X itu banyak pesertanya, saya interview random, karyanya apa, membuat final projectnya apa, saya upload di YouTube nih, ada nih di video kalau di scroll di bawah. Tapi itu CS50X. Pas HGN saya lupa gitu. Mudah-mudahan bisa reuni lagi nih teman-teman yang dapat finalis HGN. Jadi tema-temanya apa, itu penting ya ternyata ya, untuk inspirasi bagi Bapak dan Ibu yang mau berkarya di tahun-tahun berikutnya. Oke deh, karena saya juga mesti buru-buru ke acara berikutnya. Terima kasih kalau ada yang nonton sampai detik ini. Wah, ini berarti kamu memang Bapak dan Ibu memang ini ya, sedang mencari inspirasi ya, mungkin untuk ikut berkegiatan apa gitu. Mudah-mudahan bisa mengambil hal-hal baik dari apa yang saya bagikan lewat sosial media. Tapi saya tuh kadang tuh kayak beban gitu. Ibu Meila, you are such inspiration.
menginspirasi, pengen seperti ibu gitu. Jadi saya tuh kayak aduh, padahal aslinya saya itu tidak sesempurna itu Bapak dan Ibu. Ada drama-drama juga, ada kalanya ups and down juga, ada ya namanya hidup ya, kayak roller coaster. Ada juga masa-masa malesnya itu ada masa-masa bapernya ada. Rekan-rekan saya itu udah pada tahu lah ya. Jadi sebenarnya aslinya saya tidak sesempurna itu. Tapi tentu kalau di sosial media saya ingin bukan mau pencitraan ya, tapi untuk apa kita membagikan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itulah gunanya sosial media, mungkin yang saya bagikan yang ada manfaatnya. Tanpa saya merasa diri saya sempurna, itu sangat jauh sekali. Saya juga masih belajar. Jadi memang aslinya juga masih jatuh bangun. Ketika jatuh ya cepat kita bangkit lagi ya. Pendidik yang baik itu bukan pendidik yang selalu menang dalam lomba. Bentar, saya kecilin dulu deh ini. Pendidik yang hebat itu bukan seorang pendidik yang selalu menang, selalu berprestasi, selalu berkarya, bukan. Tapi pendidik yang mau belajar dari kesalahannya. Jadi tidak henti belajar. Ingat, belajar itu tidak harus tidak harus pas mau ada lomba atau pas ada kegiatan-kegiatan apa. Dan kita jangan fokus pada halangan dan rintangan. Itu pasti selalu ada yang halangan rintangannya itu dari satuan pendidikannya, dari keluarganya, dari lingkungannya dan lain-lain. Kalau saya pakainya itu mental berbasis aset sih. Jadi aset berbasis mental atau mental aset based mentality. Jadi aset berbasis mental berbasis aset kok jadi terbalik-balik sih. Aset berbasis mental. Jadi mental berbasis aset deh kayaknya. Jadi kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Jadi jangan kita fokus pada aset yang nggak kita punya. Misalnya kita nggak dapet dukungan atasan nih. Misalnya nih ya, kalau Bapak dan Ibu di luar sana terkendala itu, ya udah kita manfaatkan mungkin peserta didik kita menyenangkan gitu. Atau misalnya Bapak dan Ibu tidak mendapatkan dukungan dari salah satu rekan sejawat, nggak usah kita fokus pada itu untuk karya kita sendiri gitu. Jadi kita fokus pada diri kita sendiri, apa yang bisa kita kendalikan. Karena orang lain tidak bisa kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Demikian akhirnya video ini terbuat juga untuk membayar hutang saya, beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ingin tahu soal HGN gitu. Saya juga berterima kasih. Kemarin Bapak siapa ya, yang saya itu sempat update status di WA tentang pertanyaan si ibu. Kemudian ada teman saya juga yang lain, Bapak siapa gitu, dari provinsi mana Bu, jawabannya nanti dibuat video aja gitu. Nah jadi nanti ini linknya nanti saya share lewat WhatsApp status. Dan kalau ada yang bertanya nanti deket-deket HGN bisa langsung saya share ini. Demikian, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai juga videonya. Mila Rusyanika undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.